Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin dikala kita masih kecil atau masih muda, bahwa sholat adalah hanya merupakan suatu kewajiban atau ajaran di sekolah, kamu harus melaksanakan sholat 5 waktu. Itu hanya sekedar pelajaran atau sekedar pelajaran untuk kewajiban untuk menjalankan sholat. Tapi kali ini sholat di dalam pembahasan saya adalah sholat yang mana sholat itu nanti akan membawa kita untuk bisa membawa kita menjadi penolong di akhirat nanti. Maka dari itu Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu kalau kita sudah memahami bahwa sholat itu akan mencegah kita dari kekejian atau perbuatan kemungkaran, maka kita harus tahu bagaimana hakikat pelaksanaan sholat yang sebenarnya. Maka dari itu sholat tidak hanya seperti kita berdiri, kemudian sujud, rukuk, dan sebagainya. Tapi kita harus memahami dan mengerti apa hakikat dari kita takbir, kita membaca Al-Fatihah, dan kita sujud rukuk itu kita harus selalu memahami. Sehingga nanti kita itu benar-benar hakikat dari sholat itu kita akan paham bahwa oh ternyata sholat itu adalah seperti ini. Hati kita bisa tenang, hati kita bisa mengadu kepada Allah itu benar-benar mantap dan yakin bahwa sholat itu akan memberi petunjuk atau akan menyelamatkan kita di hari akhir itu. Maka dari itu untuk menghindari dari sholat dari keji dan mungkar, maka Bapak Ibu semua harus benar-benar mengerti makna dari lafal-lafal dalam sholat tersebut. Maka kalau kita tidak mengetahui dari makna lafal-lafal kita menjalankan sholat, maka nanti kita tidak akan memahami. Misalkan seperti Al-Fatihah saja, itu kalau kita memahami benar-benar dipahami tenan, kita akan merasa bahwa manusia itu sebenarnya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka dari itu harapan kami pada Bapak Ibu, mari kita tingkatkan sholat. Kita tingkatkan sholat yang sebenar-benarnya sholat. Kalau memang kita kok belum memahami atau belum paham benar bagaimana tentang sholat, maka di sini banyak ustadz atau banyak guru yang bisa memberi jalan untuk mendidik kita untuk bagaimana sholat yang benar. Maka kami mohon Bapak Ibu, kalau memang benar-benar belum mantap dalam mengerjakan sholat, kami mohon untuk minta petunjuk kepada ustadz atau guru yang sudah memahami hal sholat. Karena kalau kesalahan sedikit saja dalam gerakan sholat, maka sholat kita tidak akan diterima. Itu. Maka dari itu kami mohon benar-benar kita harus mengerjakan sholat sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kebencian dan jauh darinya. Berarti kalau kita menjalankan sholat itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka Allah tidak akan menerima sholat kita semua, dan Allah akan menjauhi kita.
Walaupun panjenengan jengkang-jengking setiap malam, setiap hari sholat, tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka sholat panjenengan sia-sia, tidak ada gunanya. Untuk yang kedua yaitu yang kami hormati Bapak Ibu semua, Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka ia akan mendapatkan cahaya dan petunjuk dan keselamatan di akhirat kelak. Bapak Ibu, ini yang lebih utama lagi. Kalau memang nanti kita benar-benar menjalankan sholat sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah, nanti sholat itu akan membawa kita, akan memberi cahaya kita di alam kubur, dan akan menerangi kita, dan akan memberi keselamatan kita di akhirat, dan dia akan membawa kita untuk membuka pintu surga. Maka dari itu kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terutama untuk saya sendiri, marilah kita bersama-sama untuk memperbaiki atau mari introspeksi diri, biar kita itu benar-benar nanti menjadi umat Nabi Muhammad yang benar-benar, tidak hanya umatnya tidak hanya umat-umatan saja, tapi benar-benar umat Rasulullah. Dan nanti insya Allah nanti di hari akhirat kita dapat syafaatnya. Saya kira itu untuk hukum dari saya, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.